Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsi: asyhadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyamir ramadhan bil hajj man istata'a ilaihi sabila. Wa ba'd. As-salatul miftahul mu'minin wa as-salatul mi'rajul mu'minin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali rasa bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alur perjalanan Isra dan Mi'raj diabadikan di momen memori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj sebagai bukti pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah dan para umatnya. Sesungguhnya untuk membuktikan yang mana umat yang beriman dan umat yang tidak mau mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, sehingga di hari kemudian nanti umat yang selamat itu, kata Nabi, 73 golongan, 73 aliran, 73 faham, 73 kelompok, 73 firqah, 72 golongan yang mengaku umat Nabi, tapi justru Nabi tidak pernah merasa kalau dia adalah umatnya. Bebas tes, masuk neraka, tidak diuji. Yang manakah itu umat Rasulullah? Yang pertama, umat Rasulullah itu adalah umat yang senantiasa mencontohi sifat keteladanan yang dimiliki oleh Nabi. Nabi saja jamaah dimuliakan oleh Allah, nyata-nyata surat perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj, persoalan salat, persoalan ibadah, Nabi yang nyata-nyata dijamin oleh Allah masuk surga, salat tidak pernah putus. Sebab Isra Mi'raj itu adalah ikrar, janji. Maka umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah,
mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah senantiasa akan membukakan 10 kesejahteraan padanya. Ya Nabi salam, salam alaik. Ya Rasul salam, salam alaik. Ya Nabi salam alaika. Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru huwa qalil anta misbah suduri. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Itulah bentuk salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen hari ini jamaah dimuliakan oleh Allah adalah momen yang sangat berkisah kurang beberapa abad yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab mengawali dan mengalami suatu peristiwa akbar, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang jauh lebih menarik daripada peristiwa hari-hari sebelumnya. Peristiwa yang sangat hebat daripada peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa yang lebih hebat daripada peristiwa perang Badar. Tapi peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu Nabi selesai adakan Isra Mi'raj, itu Nabi melamun, duduk merunduk. Datang Abu Jahal. Iya diasing Abu Jahal masa posisi Abu Lahab. Igar diasing Abu Lahab masa posisi toy diasa Abu Nawas. Igar diasing Abu Nawas adik bungsunya Abu Gosok. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal ini bertanya kepada Nabi. Abu Jahal bertanya, "Ya Muhammad, kenapa kau melamun Muhammad? Apa yang kau renungkan?" Jawab Nabi, "Abu Jahal, seandainya saya menceritakan kisah saya ini, kamu tidak akan percaya sama saya. Apa kisahmu?"
tadi malam malaikat Jibril datang di rumah saya. Dia menjemput saya. Malaikat Jibril membawa saya, memperjalankan saya dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, saya diantar oleh malaikat Jibril lagi menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari situ saya dibersihkan, dicuci, hingga sampai naik ke langit yang ketujuh. Dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Bukan cuma dari langit yang ketujuh, malaikat Jibril mengantarkan saya sampai ke Lauh Mahfuz. Bukan cuma di Lauh Mahfuz, malaikat Jibril mengantarkan saya melihat bagaimana pintu penghuni surga dan pintu penghuni neraka. Saya dikembalikan oleh malaikat Jibril menjelang salat subuh. Abu Jahal nggak percaya. Topo ngoro ini. Bayangkan Nabi Muhammad dibilangi Nabi gila. Orang gila. Muhammad, kata Abu Jahal, pertanggungjawabkan perkataanmu apa yang barusan kau sampaikan sama saya. Pertanggungjawabkan peristiwa Isra Mi'rajmu apa yang kau alami sama saya. Kalau ini adalah sebuah kebohongan, mati adalah tempatmu. Abu Jahal umumkan jadi panitia, ketua panitia pelaksana Isra Mi'raj di zaman Nabi itu yang pertama adalah Abu Jahal. Bukan yang ada di sini. Bukan yang ada di sini. Abu Jahal kumpulkan semua penduduk kota Mekah. Pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan lagunya Wali Jodoh ini. Penyampaian. Ini Muhammad, anaknya Abdullah. Katanya tadi malam dijemput oleh malaikat Jibril, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Dari langit yang ketujuh diajak sampai ke Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz ini Muhammad katanya diajak menuju ke surga, sampai diajak menuju ke neraka. Percaya enggak? Bayangkan Abu Lahab, Abu Jahal berteriak, percaya enggak? Yang percaya silakan berdiri di samping kanan, yang tidak percaya silakan berdiri di samping kiri. Lebih banyak orang yang tidak percaya, makanya banyak orang berdiri di samping kiri. Gila. Abu Bakar As-Siddiq ditanai oleh Abu Jahal. Kepada aku Abu Bakar As-Siddiq, saya tanya kamu, itu Muhammad tadi malam dia dijemput malaikat Jibril lalu berjalan dari sini sampai ke sini. Kau percaya enggak Abu Bakar As-Siddiq? Agak naseng Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Muhammad yang bilang saya percaya, karena semenjak kecilnya itu Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar dia berbohong. Naseng Abu Jahal, berarti dua itu orang gila. Kau dengan Muhammad. Makanya digelar nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu artinya orang yang telah membenarkan perkataan Nabi. Memang kalau secara akal orang tidak percaya. Mana mungkin orang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah ke Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke 7, sampai ke Lauh Mahfuz, setelah ke Lauh Mahfuz berjalan lagi ke sana kemari. Orang secara otomatis menurut akal kita tidak percaya. Tapi logikanya seperti ini.
Ada semut bertemu dengan semut. Bere-bere seruntu siang bere-bere. Ya bere-bere sendiri bere malatong ya magkara ko tanay. Teko pul na panu ku ita. Dari mana ku baru ku lihat? Berkatalah si semut merah, boleh ka di Jakarta? Kan kaget. Kenapa bisa ada semut pergi di Jakarta? Saya naik pesawat, saya lihat Jakarta, saya lihat begini. Timbul pertanyaan, dari mana kau lewat? Betul memang, bukan saya jalan ke Jakarta, tapi diperjalankan. Masuk ke di kantong bajunya orang. Itu kan logikanya. Jadi bukan saya yang jalan, diperjalankan dengan bajunya orang. Menumpang di situ sampai di Jakarta. Begitu tunjuk Nabi Muhammad, bukan dia yang berjalan, tapi diperjalankan. Dari langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bukan ketemu cuma dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan cuma Nabi Ibrahim, Nabi Adam pun bertemu, Nabi Muhammad pun bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah. Apa yang Rasul kerjakan melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Tania lagi pasti sepanjang mina terima. Salat. Makanya perbaiki salat tak. Kepada CTC rusak pajata. Perbaiki salat tak. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsi. Asyhadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyamir ramadhana fil hajj man istata' ilaihi sabila. 5 rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi di antara 5 ini, satu yang tidak boleh terjadi toleransi tawar-menawar. Yang keempatnya boleh ditawar-tawar. Kita angkat dulu pertama hukum puasa. Ya puasa wajib ki. Wajib hukumnya kita berpuasa. Dasar hukumnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Timbul pertanyaan, apakah semua orang yang beriman itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mampu berpuasa? Jawabnya tidak. Tidak semua orang yang beriman bisa berpuasa. Mungkin ada orang yang beriman tapi malasai. Ya Rasulullah saya denawat di puasa. Dimudahkan oleh Allah. Tidak mesti harus orang yang sakit itu berpuasa. Berarti dimudahkan oleh Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Bagi yang sakit tidak bisa berpuasa, wajib mengganti lagi puasanya di luar sudah bulan suci Ramadan. Masih Allah memberikan kebijaksanaan bagi orang yang beriman tidak sempat berpuasa karena sakit, ganti puasanya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Keluarkan fidyah kepada orang miskin. Itu kebijakan, kebijaksanaan luar biasa. Ternyata puasa masih bisa ditawar-tawar. Haji. Hukum haji juga itu wajib. Berdosa yang tidak berhaji. Tapi timbul pertanyaan, apakah semua orang yang beriman mampu melaksanakan ibadah haji? Jawabnya tidak. Siapakah yang diberkahi? Siapakah yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah haji? Mereka yang mampu. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang beriman mampu? Jawabnya tidak. Haji itu kepada orang yang mampu. Ada orang yang beriman tapi tidak mampu, maka tidak wajib untuk berhaji. Yang kedua. Yang ketiga, zakat.
zakat juga kan hukumnya wajib. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang beriman wajib mengeluarkan zakat? Jawabnya tidak. Justru ada orang miskin tapi beriman, tidak ada sakanah, mau kasih keluar zakat tapi tidak ada uangnya. Maka berarti hukum daripada zakat itu boleh menjadi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Tapi sholat tidak boleh dibeda-bedakan. Orang yang kaya harus sholat, apalagi orang yang miskin. Orang yang sakit harus sholat, apalagi orang yang sehat. Sholat tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Sholat tidak ada perbedaan antara orang sakit maupun tidak sakit. Yang kuat silakan sholat berdiri. Ya malah saya nak kudenau di matetong atau daki. Yang tidak bisa berdiri duduk. Yang tidak bisa duduk tidur. Yang tidak bisa tidur sholat isyarat. Yang tidak bisa sholat isyarat kasih zikir-zikir ki hati ta. Yang tidak bisa kasih zikir-zikir hati ta, perbaiki pasangan ta. Tidak bisa diperbaiki cara tidur ta, mati-mati. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ini salat, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar, sehingga perbedaan antara orang muslim dengan muslimat, perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah salatnya. Kenapa Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj? Hanya untuk membuktikan ini orang beriman, ini tidak beriman. Siapa yang telah meninggalkan salat, man taraka salat faqad fakhara jihara. Yang telah meninggalkan salat adalah hukumnya kafir. Jadi tidak boleh tidak salat, Pak. Harus di masa pajang. Pak ada di TV lisu, nah kalau di masa pajang. Inilah bekal kita. Inilah harapan kita menghadap kepada Allah adalah salat. Rugi kita kalau hidup di dunia tidak salat. Tidak ada kelas khusus untuk salat. Semua salat menghadap Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama, gerakan yang sama. Allah tidak pandang jabatanmu, Allah tidak pandang hartamu, Allah tidak pandang pangkatmu, Allah tidak pandang kedudukanmu. Tapi yang Allah pandang adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah orang yang beruntung kepada Allah. Coba bayangin kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Masuk orang Arab buat takbir pakai bahasa Arab, jadi imam. Allahu Akbar. Datang orang Indonesia buat takbir pakai bahasa Indonesia. Tuhan Maha Besar. Datang orang Makassar buat takbir pakai bahasa Makassar. Oh, kareng Ta'ala lumpuh. Datang orang Bugis buat takbir pakai bahasa Bugis. Oh, uang Ta'ala lumpuh. Datang orang Jawa buat takbir pakai bahasa Jawa. Gusti Allah nang kacau. Datang lagi orang Cina buat takbir jadi makmum pakai bahasa Cina. Hansifan Allah. Ini salat model apa? Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat telah mengajarkan kita kebersamaan. Salat telah mengajarkan kepada kita persatuan. Kalau umat Islam mau bersatu dengan salatnya, insya Allah orang-orang Yahudi akan takut dengan orang-orang Islam. Yang penting orang Islam mau bersatu, jangan membeda-bedakan waktu salat. Masa ada orang sholat subuh jam 7 tiap hari. Makanya ibu belajar kita punya sifat seperti ayam. Ya mana kita dia boleh. Asal ada api mengharibi mata mana-mana nih mata mana kan tenang. Setiap ayam masuk maghrib masuk semua di kandang. Hewan apa yang paling cepat bangun kalau subuh? Ayam. Napi di tepa di subuh kukuyuk. Ini menandakan masuk subuh.
Kenapa dapat pakai masa subuh? Ayam itu bu, yang pertama kasih bangun kalau subuh. Kalau ada ayam bangun jam 7 pagi, ayam begadang itu. Makanya coba lihat sifat dimiliki oleh ayam. Begitu masuk azan, as-salatu khairum minan naum. Kenapa Allah memberikan kelebihan kepada ayam? Supaya ayam itu memang ditugaskan untuk membangunkan orang yang lagi tertidur. Tapi celaka orang yang punya sifat seperti bebek, itik. Ya roti deh. Tidak mentong itu bangun kalau subuh dia. Begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar. Cuek, 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 cuek. Cuek, 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 cuek. Cuek itu kan artinya acuh. Tambah lagi besar suaranya masjid, tutup telinga, nggak mau dengar suara azan. Padahal sholat subuh itu pahalanya besar, pahalanya banyak. Sampai Nabi katakan, siapa yang keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya menuju ke masjid suada, dari tiap-tiap langkahnya dihapus dosanya oleh Allah. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sholat berjamaah kekuatannya hebat. Makanya dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Jangan sholat sendiri-sendiri. Memang benar, sholat sendiri itu baik, tapi lebih cepat, lebih baik kalau sholat berjamaah. Bagi macam apa kalau bilang lebih cepat, lebih baik. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Subulus Salam dijelaskan, siapa yang telah melaksanakan salat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut, salat zuhur berjamaah 40 hari berturut-turut, salat asar berjamaah 40 hari berturut-turut, salat maghrib berjamaah 40 hari berturut-turut, salat isya berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak masbuk demi Allah, tubuhnya haram disentuh oleh api neraka jahanam. Kenapa bisa? Karena sholat berjamaah. Ya renok sepajang-pajamaah ikut di masjid kita saya. Bagus salam-salam ke orang tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita salami kanan kita, di samping kanan kita salami juga di samping kiri kita. Bagus salam-salam orang. Lihat aja itu dikatakan salat berjamaah. Bagus salam-salam ki, bapak yang paling pasaran orang. Tapi kalau salat sendiri ki, siapa mau disalami? Tidak ada. Tapi kalau salat berjamaah, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Disalami yang di kanan, nah salami tongki yang di samping tak. Disalami yang di kiri, nah salami tongki yang di samping tak. Nah itu nih Nabi anjurkan. Coba lihat di Mekah. Itu di Mekah kalau orang sholat, panjang itu kanannya, pendek kanannya, panjang kirinya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang kirinya. Kenapa lebih panjang kirinya? Karena kanan itu banyak malaikatnya. Ia naruh kumat tamat kini masih jede. Isi dulu sapi yang paling kanan. Kanan dulu. Karena kanan itu paling banyak malaikatnya. Asal jangan di kanan semua sebentar lagi. Tinggalnya Corona. Campui. Ini harus diperhatikan jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah salat, jangan cepat tinggalkan sajadahnya ibu. Jangan cepat tinggalkan sajadahnya bapak. Ia rona kupure masuk pajang asara. Nok manengi malaikat ede. Semua malaikat turun mendengarkan apa yang telah diminta oleh hamba Allah. Berdoa. Perbanyak doa sesudah salat asar. Itulah tidak dipakai salat sunat sesudah asar. Karena salat sunat sesudah asar itu tidak ada, maka difungsikan untuk berzikir dan berdoa.
Pada jengi sikir tanah kupura ke masa pajar. Nah, banyak sikir di situ bisa dipakai. Sikirnya tubuh, sikirnya hati, sikirnya lisan, sikirnya lidah, semua sikir dalam tubuh ini ada. Makanya itu dipakai semua. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu cara berzikirnya. Jangan seperti makan pisang goreng panas. Persis makan pisang goreng panas. Boleh timunah. Tidak begitu caranya orang berzikir. Orang berzikir itu diperbaiki caranya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Apa lagi? Gara-gara sholat, setan tidak akan pernah lewat di depan kita. Makanya Bu, nak kau ketemu sepaja kau sedeta, duduk, tenang, duduk. Nanti selesai salat baru berdiri lewat depannya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Sedini Andre Buruta, ia rawat dituntun kita untuk sholat. Satu jitu contoh untuk sholat. Siapa itu? Nabi kami bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohi sepaja Nabi kita, Pak Makkah Nabi kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi, pekko caranya Nabi tahu sepaja pada kita. Engkau di sini. Pada waktu kita tahu sepaja Nabi tak. Tapi ada hadisnya. Hadisnya inilah diajarkan sama kita. Begini caranya Nabi kalau mau salat. Begini caranya Nabi kalau mau berwudu. Ada semua. Pada waktu masuk sepaja maka kue di kata oleh lain kita. Karena maka kue. Kata kita Allah Akbar maka ikai kata pada macam itu Allahu Akbar. Apa juga masa pada makro terlalu banyak aliran, terlalu banyak pendapat. Karena kita ke masa pada dia namanya kira-kira jadinya tidak banyak goyang-goyangnya, langsung saja Allahu Akbar selesai. Ini terlalu banyak gerakan. Jangan dia seperti di Mekah. Dia di Mekah tidak bisa dicontohi. Allahu Akbar. Itu di Mekah orang tidak pusing. Kalau tetangga di sini makin begitu, nggak boleh lihat. Allahu Akbar. Itu, apa caranya? Keterangan Uwail bin Hujri menjelaskan ada salah seorang sahabat yang melihat Nabi itu sholat menggoyang-goyangkan jarinya, tapi goyang-goyang ini tidak jelas. Ada yang menggunakan atas ke bawah, ada yang menggunakan kanan ke kiri, bahkan ada yang putar-putar, bahkan ada setiap menyebut nama Allah. Semua dibenarkan, tapi jangan kali-kali begini. Kata kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti pato di kanan nanti pato di kiri. Jadi dua-dua nanti pak berat kan? Maka di pak mana dua-dua? Karena ya nasi ustaz kanan suruh dah. Maka ada tolong mentok, kau itu pada pato kiri bagi pertama itu neraka. Mestinya jangan dibuka paling kiri. Pak, inilah ajaran yang menyesatkan, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi begini. Kalau sholat jamaah dimuliakan oleh Allah, satu jadi contohi Nabi Muhammad ji. Sama dengan ibu kalau sholat dengan suaminya di rumah. Tanya itu suaminya ibu, apa diminta? Karena banyak itu istri dikasih buru-buru sama suaminya. Bayangkan kalau sudah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan penuh khusyuk menangis suaminya berdoa, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, anugerahkan kepada aku ya Allah, di azwajina matna
wa thulatha wa ruba'a. Menangis ke istrinya, amin. Padahal itu doa apa artinya? Ya Allah, berikan saya istri matna 2, wa thulatha 3, wa ruba'a 4. Nabi bilang istrinya, amin. Tidak begitu caranya. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu mulai dari ribuan takbiratul ihramnya sampai dengan rukunya, sampai dengan sujudnya. Ada cara-caranya, semua caranya Nabi. Jangan bikin cara tersendiri, jangan bikin alat tersendiri. Sebab salat yang dilakukan oleh Nabi ini ada contohnya. Nabi saja salat diajar oleh malaikat Jibril. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Eko cara aku malasa. Itu orang yang sakit, jangan amat tetong. Tak usah berdiri. Duduk boleh. Tidak bisa duduk, boleh sholat tidur. Hadapkan wajah kita ke kiblat. Ustaz, malalai sedinako dari jenis masa panjang. Tidak apa-apa. Yang tidak bisa kena air wuduk, mata yang muki. Bagaimana cara tayamumnya? Sudah diajarkan oleh Nabi. Boleh bertayamum menggunakan batu, tembok, mau pakai kertas juga boleh, mau pakai debu juga boleh. Semua dibenarkan. Tayamum itu artinya pengganti daripada air. Nah, kurega wae, iya dulu gantinya. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata gara-gara salat dihapus semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kesina sepanjangnya pas semua dosa-dosa langsung dihapuskan oleh Allah. Siapa yang melaksanakan salat subuh langsung dosanya dihapus oleh Allah. Dari subuh menjelang duhur dihapus dosanya oleh Allah. Dari duhur menjelang ke asar dihapus dosanya oleh Allah. Dari asar menjelang maghrib dihapus dosanya oleh Allah. Hingga sampai dengan isya dihapus dosanya oleh Allah. Kalau kita 5 kali sehari semalam salat disertai dengan istighfar, tidak mungkin Allah tidak menghapus dosa-dosa kita. Allah pasti menghapus dosa-dosa kita. Makanya iringi dengan salat itu penuh kehusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan persoalan lain. Ya naro, makasih nak masuk pajak kiri masih yere. Jangan selalu mau salat di rumah. Nah itu sebenarnya bapak-bapak tidak boleh itu salat di rumah kalau ada masjid dekat rumahnya. Dia kata nak di masjid aja dibolehkan aku ke masjid boleh ke masjid jadi. Semua nanti yang salat di rumah itu dituntut oleh Allah. Kenapa aku bangun ini masjid cantik-cantik? Kasih jalankan donatur, kasih jalankan sumbangan. Besarnya masjidnya dipenuhi dengan tehel cantik dan sangat mewah. Menaranya tinggi sampai dengan ukuran tasbih 99. Tapi kenapa tidak ada yang pergi salat di masjidnya? Tidak sama dengan perempuan. Perempuan itu kalau sholat di rumah tidak apa-apa memang. Laki-laki harus sholat di masjid. Ustaz, dia puji untuk pagi masih gede. Pagi sih, karena aku pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tidak apa-apa. Yang penting sholat. Jangan dicela-cela. Jangan sampai azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elo sih diajar. Nah turuki saya asalnya Mekah. Biar minggu nah turuki asalnya Mekah. Lebih baik itu ke Arab-Araban daripada ke Barat-Baratan. Berbicara apa rumah sepajak? 10 menit lagi pengantin sudah ada di tempat Jadi no. Pertama loro bayangkan apa kali kita ke 10 ditaji butir itu ke 10 cm. Dalam ini listitnya. Itu kalau sudah listit di dalam tidak bisa dirubah itu air udut ibu. Jalan badannya. Nah. Rapat nih bibir atas di bawah. Agak langsung lagi nak, udah nama baju.
Lo ini lo bicara tapi kepala duri ini tebal sekali ini. Kurang nama baju. Oh ya. Terlalu tebal ini bibirnya. Terlalu tebal bedanya. Nah ini bukan kecantikan hanya milik suami. Bibir hanya milik suami. Alis hanya milik suami. Sapu hanya milik suami. Untuk siapa itu bu pakaian tak? Untuk siapa? Siapa beli lagi pakaian? Siapa beli lagi mentega? Siapa beli lagi beras? Suami toh? Kenapa kalian tidak mau sembahyang? Kamu deh? Tidak bisa orang selalu mau mode-mode bu, tidak boleh. Siapa yang terlalu banyak modenya tidak sembahyang nanti mati di sisa. Nah mana nih? Selona Nah, dari masa pajak lohor, dia ini gak semuanya, dia ini gak ada. Orang mana nih kurang cerita? Ya rebutnya dia kan TV anu, dia kan mana? Ini. Oh, nama cerita. Campurnya masa pajak dari mana masa pajak lohor? Dia pernah loka. Mas cerita dengan TV anu, dia TV gak ada. Mana dia coba ke bawah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang dianjurkan cantik ibu, betul. Tapi bukan pada saat pergi pengantin. Orang dianjurkan cantik itu di depan suami, supaya suami semangatnya semangat 45. Kalau sudah 45 kan 4 anak. Ini yang membuat terbalik ibu. Pergi pengantin cantik bajunya, ke mall cantik pakaiannya, cantik mukanya. Lo nama tim Rasulullah. Lakaina Muhammad. Dan nama kita awas. Hai. Ya Rabbah sudah sterna 5 minggu dia diselesai. Aga nasa lakaina. Kebon itu mana? Aga nasa benena. Jangan kita lihat kebunnya. Yang penting rasanya bu. Cocok memang ada sebutan khusus untuk Nabi sama istrinya. Iya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tidak cinta dengan istrinya. Nauli bawang benena kamu tahu asal-asal celak Khumairo artinya itu ya merah. Kalau kebetulan pakai baju merah istrinya merasanya itu bagus ya bu ya. Biar sementara ibu kita potong-potong wortel, potong-potong mangga, Allahu Akbar. Pada pengakak dia, mak bahaya terima kasih berhenti. Biar tidak haji ibu nak cerita ke orang. Tahu anak, ya aku itu tahu ya anu. Berhenti potong mangga, berhenti potong bontek gara-gara apa? Gara-gara sholat. Itu jadi nilai ukur. Tapi kalau sementara kerja potong-potong wortel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ tuh juga yang goyang. Loh, baru itu apa? Di kamar isi. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Kamar itu. Sampainya orang sholat di situ terus tinggal. Tidak terasa orang bicara ibu. Sampai habis sholat duhur, habis waktu sholat asar, habis waktu sholat maghrib. Habis semua ketinggalan waktu sholat. Apa kata Allah? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu kata Allah lafi khusr,
benar-benar dalam kerugian. Ia perugi siapa? Makun rayede. Bukan laki-laki, tapi perempuan. Karena yang paling banyak menunda-nunda waktu sholatnya adalah perempuan. Nah itu waktu sholat tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa? Sudah dituliskan itu ada minta tulis ibu Apa bunyinya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholatnya orang mukmin, kata Allah, mawquta, telah ditentukan waktunya oleh Allah. Tapi ibu-ibu agak nasiro di ayat ini, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salah ini. Salah besar. Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Mawquta dengan mamauta beda. Kalau mawquta penentuan wajib tidak boleh ditinggalkan. Mamauta lain. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Implementasi nilai-nilai daripada Isra Mi'raj adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti tata cara salat Nabi. Nabi kalau mau selamat, nah kalau cuma selamat, tapi kalau tidak mau selamat terserah. Nabi sudah ajarkan kepada kita, perbaiki sholatnya. Agar nata naiki malaikat muka naiki rawan di bawah di kuburan. Agar nata naiki sepajata nih. Nah kumakasiki sepajata, insya Allah semua amal ini akan ikut sama amalan sholat. Mulai dari haji kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, macok mana ni? Macok mana ni? Lo kali sepajangnya. Agak di pada cengi sepajata. Kalau kapal sholat tidak bagus, hati-hati jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah tidak bisa kita memang itu Pak. Kalau selalu kita mau sholat di rumah, nah itu sholat di rumah juga orang pusing. Kita nih ya. Ya orang reta ya. Kau ini sepajang. Lari mengi, Allahu Akbar, mati. Nandro robot patu, desi sana beruntung ya. Masolan lah. Apalagi kalau balik sedi-sedi, balik mulu, balik nakenta, mati. Tipe diri na Cina yang aku naik loh, mati na. Sekalinya mau ambil kulau surat nas, kayak kami korun, Qur'anu bi rabbin nas. Malikin nas. Nasa memangnya tidak pusing. Capuk kau balik. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka tidak khusyuk itu sholat ibu di depan rumah. Apalagi kalau di depan makanan, tidak khusyuk. Terlalu terburu-buru kita sholat, terlalu terburu-buru kita sholat. Makanya lebih baik sholat di masjid. Lebih enak, lebih cepat, lebih baik. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi itu kalau sholat cara pasang songkonya. Perbaiki itu kalau pasang songko sembahyang. Ada orang pasang songko begini caranya orang pasang songko sholat. Tidak boleh begini Pak, tidak boleh. Yang harusnya itu perempuan begini. Matanya kalaupun raya. Tidak bisa kelihatan ini kalau perempuan. Begini. Kalau begini perempuan, laki-laki jangan begini. Ada cara-cara pasang songkonya kalau orang masalah. Ini cara pasang songkonya yang benar. Jadi ini yang menyentuh ini. Ini yang menyentuh. Kenapa ini menyentuh? Di mana semua onroan dari saya? Hei, mana onroan dari saya? Aku. Iya nih onroan dari saya. Lo kimi tahu apa? Weh enggak ada. Enggak ada. Ya rumah kundre tengon dari sana. Jadi urane panah. Ingatnya ya rumah kundre panah. Makanya ini dibersihkan. Tahu aja. Dosa tak dari hutan Kalimantan turun ke Mataram. Dari Mataram turun ke Toli-Toli. Dari Toli-Toli turun ke Goa. Dari Goa turun ke Sumbawa. Dari Sumbawa turun ke Bau-Bau. Dari Bau-Bau turun ke NTT. Dari NTT turun ke pusat Jakarta. Dari pusat Jakarta turun Maluku dan sekitarnya. Dosa
itu. Tapi kita tidak tahu toh. Jadi laki-laki sebelum sholat dianjurkan songkoknya diperbaiki, dipadecekan sengketa. Begini cara pakainya. Yang kedua pakai parfum. Supaya orang buang takbir tersenyum harum. Allahu Akbar. Sampingnya jos. Tapi dapatnya meminyak-minyak. Buang takbir. Allahu Akbar. Sampingnya. Allahu Akbar. Kenapa bisa jatuh? Karena tidak harum. Makanya kalau orang bersampingnya sholat harus harum, ini harum. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesudah sholat dianjurkan banyak senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil keluar. Harus banyak senyum. Supaya apa? Malaikat juga ikut tersenyum. Kesini orang masuk pajak selalu tersenyum. Ini yang dilihat nanti oleh malaikat. Mati nanti pasti mukanya seperti ini. Kenapa begini mukanya? Karena terlalu banyak senyum. Nah, dikatakan tobas muka wajahi akhi sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau tidak bisa celeng di masjid, sudah sholat celengan tak sama manusia. Apa itu? Senyum. Perumpamaan satu kali senyum itu 50.000. 50.000 toh? Orang kedua 100.000. Jadi kalau hari-hari mau dapat pahala, senyum banyak. Kalau rumah sakit itu penghuni rumah sakit jiwa. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, nak kalau kaki masuk pajang, bawa sajadah masing-masing. Apa maknanya? Itu masjid tidak boleh dijadikan ukuran ini sajadah ini. Besar sekali. Coba kalau ini. Nih. Begini. Nih. Coba lihat. Kalau begini semua satu baris di belakang, sebentar ada anak lewat sini. Nah. Tidak boleh terlalu besar itu caranya. Orang kata Nabi begini, saf luruskan dan rapatkan. Caranya itu luruskan begini. Begini, tidak boleh begini. Coba lihat ukuran sajadah itu besarnya. Terlalu besar itu ukurannya sajadah. Mestinya ukuran sajadah itu nggak boleh terlalu besar, harus kecil. Yang buat itu sajadah kadang dari Turki, kadang dari Malaysia, kadang dari India. Orang Turki itu besar-besar, orang Indonesia dicuk-dicuk. Makanya nggak boleh pakai ukuran sajadah yang besar, karena kita bukan orang besar. Kalau begini ukurannya terlalu lebar ini, terlalu lebar. Makanya pakai sajadah ukuran mini yang kecil-kecil aja. Nggak perlu besar, yang penting kecil. Jadi biar saf luruskan dan dirapatkan. Begitu sudah lurus safnya, insya Allah salat kita akan sempurna. Coba kalau salat itu sudah sempurna, kan lurus, lumayan. Dimuliakan oleh Allah. Sama-sama rukunya Allahu Akbar, sama-sama itidalnya sami Allahu liman hamidah, sama-sama sujudnya, kan enak. Ya Bu ya? Enak. Sesudah itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir mau pakai tasbih, berzikir mau pakai tangan, semua dibenarkan. Tidak ada yang perlu disalahpahamkan, tidak ada yang perlu diperselisihkan. Yang mau kunut, yang tidak mau kunut terserah. Tidak boleh dikatakan ini masjidku, masjid Muhammadiyah. Ini masjid NU. Orang Muhammadiyah tidak boleh masuk, orang NU tidak boleh masuk, orang ini tidak boleh masuk. Tidak ada perbedaan nanti di hari kemudian. Yang Allah cuma lihat siapa yang paling bertakwa. Bukan karena mentang-mentang masjidnya dia yang bangun, dilarang masuk di masjidku. Tidak boleh. Yang namanya masjid itu dibangun adalah rumah Allah. Yang masuk sholat tamunya Allah. Jadi layani tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Siapa yang panggil kita sholat? Tukang azan. Itu waktunya orang dipanggil orang sholat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, belum ada azan. Ada yang pakai kayu bakar.
ada yang pakai lonceng, ada yang pakai bel. Bagaimana caranya orang panggil sholat? Betapa ributnya orang panggil orang sholat waktu itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu bermimpi. Mimpinya adalah ada turun malaikat Jibril memberikan cara bagaimana memanggil orang sholat. Ucapkan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperintahkanlah Bilal jadi tukang azannya itu Nabi. Bilal yang pertama. Makanya Bilal itu yang duluan sandalnya masuk di surga daripada orangnya. Makanya bapak-bapak banyak-banyak azan di masjid, Pak. Bagus itu kalau banyak azan di masjid. Duluan sandal tak masuk di surga. Saya pernah baca buku kesaksian seorang dokter. Itu buku luar biasa manfaatnya, luar biasa kehebatannya. Sementara azan jamaah dimuliakan oleh Allah, dokter itu periksa mayat. Pas mau dipasangkan alat stetoskop di telinganya, itu di dalam jantungnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dokter bertanya sama suster, jam berapa sekarang suster? Jam 2 malam dokter. Kok bisa ada suara azan yang saya dengar jam 2 malam? Ternyata setelah dicek, Masya Allah, ini orang yang meninggal tadi, mati nih orangnya, jantungnya tidak berhenti azan terus. Apa kelebihannya? Ditanya, Bu, siapa punya itu mayat di dalam? Suamiku dokter. Saya mau tanya, apa pekerjaannya suami tak? Selama 70 tahun hidupnya di dunia, tidak ada yang pernah gantikan azan di masjid sampai mati. Jadi sampainya mati, Bu, azan terus jantungnya. Mati orangnya, tapi jantungnya azan terus. Makanya Bu, kalau makin juga azan jantungnya suami tak. Sebentar subuh suruh pergi azan di sini. Pulang azan sandar-sandar mati. Kalian punya di dalam. Percayalah sayang, aku masih punya langit dan bumi yang menjadi saksinya. Paling begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat azan ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang mulia. Maka setiap azan dikumandangkan, Allahu Akbar, semua setan yang ada di rumah, di kamar mandi, setan yang di bawah rumah, di atas rumah, lari pada ketakutan. Makanya kalau ada orang kesurupan, Ibu, satu obatnya, azankan. Dan kokoto di patamai di setan, ada paburana, mabaki di segena. Setan itu paling takut kalau ada orang azan. Begitu dia berteriak, iya kolala, no. Azankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut dia. Kok bisa takut? Karena sesungguhnya setan itu paling tidak mau dengar kalimat-kalimat azan. Setan itu paling tidak mau dengar kalimat-kalimat azan. Makanya diazankan. Bapak azankan. Itulah bayi ketika bro keluar dari perut ibunya, tidak ada kalimat yang paling pertama direkam kecuali adalah kalimat lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa esensinya? Supaya setan itu tidak akan mengikut kepada anaknya. Setan itu tidak akan pernah mengikut hingga sampai dia besar. Itulah tujuan jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, waktu salat asar sudah masuk. Jadi Ibu jangan ada pulang. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya ingat sholat berjamaah itu baik, pahalanya besar. Jadi Ibu, kita sholat berjamaah di tempat ini, sholat berjamaah di masjid ini, sehingga inilah bekal kita pulang. Bukan hanya sekedar kita datang duduk dengar ceramah, tapi kita betul-betul membuktikan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, Allah senantiasa membukakan rahmat dan diampuni dari segala setiap kekeliruan dan dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kami sampaikan dalam ceramah ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.